Dalam kehidupan sosial modern, komunikasi menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga relasi antar individu. Namun, seiring perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup, kualitas komunikasi antarpersonal seringkali mengalami penurunan. Meskipun akses terhadap media komunikasi semakin mudah, cerpen ini dibuat sebagai bentuk refleksi terhadap fenomena tersebut, khususnya dalam konteks persahabatan yang mulai kehilangan kedekatan emosional karena komunikasi yang tidak lagi bermakna. Kafe itu penuh, musik mengalun pelan, orang-orang tertawa dan lampu-lampu gantung berayun lembut di langit-langit. Meja kami terletak di dekat jendela, tapi pemandangan luar tak semenarik layar ponsel di tangan Dira. Dia duduk di hadapanku, sahabatku sejak bangku SMA. Rambutnya kini dicat coklat muda, wajahnya makin dewasa, tapi ada yang hilang dari matanya. Mungkin juga dari kami. Aku mau pesan hazelnut, kamu mau dipesenin apa? Iya, pesanan aku hazelnut juga ya. Udah, ntar diantar ke meja. Kami terdiam, bukan karena tak ada yang bisa diceritakan, tapi karena kami sudah lupa bagaimana cara memulainya. Dulu, kami bisa ngobrol tentang apa saja, tentang guru killer, gebetan, atau sekadar soal tukang bakso langganan yang suka curhat. Tapi kini, bahkan percakapan sederhana pun terasa pekerjaan berat. Aku lihat Instagram kamu habis dari Bali ya? Iya, sama anak-anak kantor. Seru sih, tapi capek juga. Keren, kayaknya kamu makin sibuk ya. Ya begitulah, kamu gimana? Aku masih menulis kok, belum terjadi tetap, gimana saja. Dira hanya mengangguk, tak bertanya lebih jauh. Aku menatap sekeliling, orang tertawa, bersuah foto, berbicara cepat dan ramai. Tapi aku merasa sendirian, bahkan di hadapan sahabatku sendiri. Dulu, kata-kata mengalir di antara kami, seperti sungai yang tak pernah kering. Sekarang, bahkan suara pun seperti tenggelam dalam bisikannya dunia. Dir, kita berubah ya? Maksud kamu? Kita duduk satu meja, tapi rasanya kayak berada di dua dunia yang berbeda. Dira terdiam. Kali ini ponselnya diletakkan, matanya menatapku untuk pertama kali sejak tadi. Mungkin kita terlalu lama percaya kalau kehadiran itu cukup. Padahal yang kita butuhkan adalah kehadiran yang utuh, mata, hati, dan perhatian. Aku juga ngerasain itu. Kayak kita terlalu asik sama dunia luar sampai kita lupa caranya komunikasi sama yang lebih dekat. Kami kembali diam, tapi bukan diam yang hampa, melainkan diam yang akhirnya terasa penuh. Sejenak, dunia di sekitar kami menghilang. Tak ada notifikasi, tak ada suara gaduh, hanya dua sahabat yang mencoba menemukan kembali percakapan yang sempat hilang. Dan untuk pertama kalinya di sore itu, kami benar-benar bicara. Nah, teman-teman, refleksi sosiologi komunikasi ini atau cerpen ini menggambarkan dinamika komunikasi interpersonal dalam kehidupan modern, di mana keberadaan teknologi dan lingkungan sosial seringkali menciptakan jarak emosional antara individu. Bahkan dalam relasi yang dekat seperti persahabatan, dalam teori sosiologi komunikasi, fenomena ini mencerminkan bentuk disfungsi komunikasi dan keterasingan sosial. Meskipun tokoh-tokoh dalam cerita berada dalam satu ruangan fisik, makna komunikasi yang terbangun sangat lemah. Mereka lebih sibuk berinteraksi dengan dunia luar melalui media sosial daripada membangun percakapan bermakna satu sama lain. Hal ini sejalan dengan konsep komunikasi simbolik dalam sosiologi yang memaknakan pentingnya interaksi yang penuh makna dalam bentuk relasi sosial yang kuat. Cerpen ini juga menunjukkan bagaimana komunikasi bukan hanya tentang bertukar kata, tetapi tentang kehadiran emosional, empati, dan mendengarkan. Kehilangan percakapan yang sejati dapat berdampak pada keterasingan, kesalahpahaman, dan pudarnya kedekatan sosial. Cerpen percakapan yang hilang di tengah keramaian tidak hanya menyampaikan kisah emosional tentang persahabatan. Kita memahami bagaimana komunikasi yang sejati. Dengan menyadari pentingnya komunikasi yang utuh dan bermakna, kita diingatkan untuk tidak sekadar hadir secara fisik dalam hubungan sosial, tetapi juga benar-benar mendengar, memahami, dan hadir dengan sepenuh hati.